Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan aku Kak Ebi. Hari ini Kak Ebi bakalan ngebahas soal Ukom part 2. Untuk teman-teman adik bidan yang bakalan Ukom, semoga dimudahkan ya. Kita langsung aja bahas soal Ukom kebidanan nomor 1. Sepasang suami istri datang ke poliklinik kandungan dengan keluhan istrinya belum hamil. Usia pernikahan sudah 2 tahun, istrinya mengatakan bahwa selama ini tidak menggunakan alat KB dan hubungan seksualnya teratur. Apa penata laksanaan awal yang dapat pada kasus tersebut? Apa nih yang tepat? A. Kita lakukan anamnesa. B. Pendidikan kesehatan. C. Pemeriksaan fisik. D. Pemeriksaan laboratorium dasar. E. Pemeriksaan khusus pada lendir serviks dan sperma. Untuk teman-teman yang mau jawab soal ini, siapin dulu kertas ya. Nanti dijawab dulu apa nih benarnya berapa, salahnya berapa ya, biar tahu ya. Dan jawabannya adalah E. Pemeriksaan khusus pada lendir serviks dan sperma. Nah, jadi penata laksanaan awal setelah dilakukan pemeriksaan fisik umum adalah pemeriksaan khusus pada lendir serviks dan sperma pada pasangan suami istri. Pemeriksaan uji pasca senggama dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan tembus spermatozoa dalam lendir serviks. Pasangan yang dianjurkan melakukan hubungan seksual di rumah dan setelah 2 jam dapat ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Lendir serviks diambil dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan jumlah spermanya dijumpai dalam lendir tersebut. Pemeriksaan ini dilakukan sekitar perkiraan masa ovulasi hari ke-12, 13, dan 14 dengan perhitungan menstruasi hari pertama dianggap hari ke-1. Maka penata laksanaan yang benar adalah jawabannya yang E. Oke, sudah cukup paham ya? Soal kedua. Seorang perempuan umur 25 tahun datang ke PMB memeriksakan kehamilannya dengan keluhan lemas, mual, kadang muntah, sering BAK. Sehari sebelum datang pemeriksaan diri, ibu muntah 2 kali pada pagi hari, usia kehamilan 12 minggu. Ini merupakan kehamilan pertama. Hasil pemeriksaannya tensinya 150/90, nadi 78, pernapasan 18, suhu 37, dan konjungtivanya merah muda, protein urin negatif, dan reduksi urin juga negatif. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Supremposa preeklamsia, ya ampun susah banget. B. Hipertensi gestasional. C. Hipertensi kronik. D. Preeklamsi. E. Eklamsi. Apa jawabannya teman-teman? Oke, jawabannya adalah C. Hipertensi kronik. Kenapa seperti itu? Hipertensi kronik itu adalah hipertensi yang terjadi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Hipertensi gestasional, hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Supraemphysema preeklamsia adalah kondisi hipertensi yang memberat setelah kehamilan 20 minggu disertai tanda preeklamsi. Preeklamsi sendiri tekanan darahnya itu lebih dari 140/90, ada gejala protein urin positif, kreatinnya kurang dari lebih dari 1,1 mg per dl, ada edema paru, peningkatan fungsi hati ya. Ini bisa kalian baca. Dan eklamsi sendiri adalah terjadinya kejang yang sebelumnya diikuti oleh tanda preeklamsi. Kata kuncinya di sini adalah perhatikan data usia kehamilannya 12 minggu dan tekanan darahnya 150/90, protein urinnya negatif. Jadi jawaban yang benar adalah C ya teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 30 datang ke klinik bersama suaminya memeriksakan kehamilan dengan keluhan sering sakit kepala, sakit ulu hati. Tensinya 150/100, nadinya 80, pernafasan 20, suhu 36,5. Pada pemeriksaan TFU, pertengahan pusat PX, teraba bulat, keras melenting pada bagian perut ibu, keras seperti papan pada bagian kanan perut ibu. DJJ 128 kali per menit, ditemukan edema pada tungkai bawah dan refleks patelanya positif. Apakah pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan? A. HB, B. USG, C. EKG, D. GDS, dan E. albumin FEB. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Sudah tahu dong, jawabannya adalah albumin. Selamat ya, jawabannya benar. Rasionalnya, tanda preeklamsi itu adalah tekanan darah tinggi, ada edema, ada protein urin ya. Protein urin artinya albumin yang albumin urin juga ya.
Preeklamsia merupakan kondisi yang terkait dengan kehamilan yang terjadi setelah 20 minggu ya, akibat penyempitan pembuluh darah pada plasenta dan menyebabkan penurunan aliran darah sehingga tekanan darahnya menjadi meningkat nih. Perubahan pada aliran darah ini kemudian mempengaruhi fungsi ginjalnya karena jadi dia sering BAK tuh tadi kan. Keywordnya adalah perhatikan data keluhan sering sakit kepala, sakit ulu hati, hasil tensinya lumayan tinggi ya teman-teman ya, dan ada edema pada tungkai. Oke, semoga jawabannya benar ya. Langsung ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 4. Seorang perempuan usia 29 datang PMB pemeriksaan diri mengeluh sering mual, muntah pada pagi hari, HPHT-nya 21 bulan 1 2021, memiliki 2 orang anak dengan usia masing-masing 5 tahun dan 2 tahun serta abortus 2 kali. Anak pertama meninggal pada usia 1 tahun karena sakit, hasil pleno tes positif. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TFU 3 jari di atas simpisis. Apa diagnosa yang tepat pada kasus tersebut nih? Kalian nentuin udah berapa kali nih dia hamil, dia berapa kali nih dia keguguran gitu kan. Kira-kira jawabannya berapa nih? Ayo dibaca-baca. Jawaban nomor 4 adalah E ya teman, G6, P3, A2. Diketahui ibu melahirkan 3 kali, 2 kali abortus, sehingga ini merupakan kehamilan yang ke-6. Dan simbol G itu artinya gravida atau kehamilan, P artinya para jumlah persalinan, dan A artinya abortus ya atau keguguran. Kata kunci di sini adalah dan soal diketahui ibu memiliki 2 anak dan 2 kali aborsi. Anak pertama meninggal pada usia 1 tahun. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 30 datang ke PMB, keluhannya tuh terlambat haid selama 3 minggu. Saat ini sering merasa mual muntah di pagi hari. Hasil pemeriksaan keadaan umum ibunya baik, tekanan darahnya 110/70, nadinya 84 kali per menit, pernapasan 24 kali, dan suhunya ini 36 derajat Celcius ya, maaf ya salah ya. Apakah jenis pemeriksaan penunjang yang dilakukan untuk menegakkan diagnosa pada kasus tersebut? A. Urin HCG, B. Urin protein, C. Urin aseton, D. Urin reduksi, dan E. Urin glukosa. Apa jawabannya teman-teman? Sudah tahu dong? Lanjut ke jawabannya adalah urin HCG. Untuk memastikan terjadinya kehamilan, dilakukan pemeriksaan urin dengan menggunakan pleno test. Pemeriksaan urin dilakukan untuk memeriksa apakah hormon HCG ada nih di dalam urinnya gitu ya. Keluhan terlambat haid selama 3 minggu. Nah, ini kata kuncinya. Saat ini sering merasa mual dan muntah di pagi hari. Nah, selamat deh jawabannya bener ya. Lanjut ke soal nomor 6. Seorang perempuan datang ke PMB dengan keluhan susah buang air besar, usia kehamilan 34 minggu, hasil pemeriksaan tanda vitalnya tensi 120/80, nadi 84, pernapasan 22, suhu 36,5. Pada pemeriksaan Leopold didapatkan TFU pertengahan pusat PX, teraba bulat keras melenting pada fundus, teraba keras seperti papan di sisi kiri ibu, dan teraba bulat dan tidak melenting pada bagian bawah perut ibu. DJJ ditemukan pada sisi kiri atas perut ibu 140 kali per menit. Apakah topik konseling informasi edukasi untuk kasus tersebut? Jawabannya apa nih? A. Berolahraga, B. Personal hygiene, C. Istirahat yang cukup, D. Makan sedikit tapi sering, E. Makan makanan yang banyak mengandung serat. Apa nih jawabannya teman-teman? Ayo, jawabannya adalah E. Makan makanan yang mengandung serat. Ibu mengeluh tidak dapat buang air besar sehingga dibutuhkan konsumsi makanan yang mengandung banyak serat. Ibu hamil rentan mengalami masalah pada pencernaan. Salah satu penyebabnya adalah perubahan hormonal yang mengakibatkan melambatnya gerakan usus akibat relaksasi otot, sehingga pencernaan menjadi lebih lama dan memicu sembelit. Nah, jadi kata kuncinya adalah keluhan ibu tidak dapat buang air besar dan usia kehamilannya 34 minggu. Nah, lanjut ke soal nomor 7. Seorang perempuan usia 25 tahun datang ke rumah bersalin, keluhannya tidak haid selama 3 bulan. Mengeluh selalu mual pada pagi hari.
Anak pertama baru berusia 1 tahun masih menyusui, menggunakan KB pil tapi tidak rutin karena sering lupa. Hasil pemeriksaan didapatkan tensinya 110/80, nadi 80, pleno tes positif dan HB 10,5. Berapa nih TFU-nya yang ideal untuk kasus ibu di atas? Ayo, berapa TFU-nya? Kita lanjut langsung ke jawabannya ya teman-teman ya. Bisa di pause dulu kalau kalian mau baca. Mau cari-cari dulu kira-kira apa jawabannya. A. Pertengahan simpisis pusat. B. 1-2 jari di atas simpisis. C. 2-3 jari di atas simpisis. D. 3-4 jari di bawah simpisis. E. Pertengahan pusat PX. Jawabannya adalah B. 1-2 jari di atas simfisis. Oke deh. Jadi rasionalnya TFU atau tinggi fundus uteri dapat digunakan untuk menentukan usia kehamilan. TFU diukur dari fundus ke simfisis, pubis atau fundus ke processus sipodius atau PX dengan menggunakan jari atau pitometer. Normalnya TFU pada usia kehamilan 12 minggu itu 1-2 jari di atas simfisis. Nah, jadi kata kuncinya apa teman-teman nih? Tidak haid 3 bulan, berarti di 12 minggu ya. Dan test pack-nya positif. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Seorang perempuan usia 23 tahun datang ke PMB memeriksakan kehamilannya. Mengeluh lemas, mual, muntah, sering kencing. Sehari sebelum datang pemeriksaan ibu muntah 2 kali pada pagi hari. Kemudian kehamilan pertama tanda vital didapatkan tekanan darah 100/70, nadi 78, pernapasan 18 kali, suhu 37,3. Pada pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva merah muda, bibir pecah dan pecah ya. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? Anemia, preeklamsi, morning sickness, emesis gravidarum atau hiperemesis gravidarum. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Lanjut ke kunci jawabannya ya. Nah, jawabannya adalah D, emesis gravidarum. Apa sih emesis gravidarum itu? Mual muntah pada kehamilan. Penyebabnya itu perubahan hormon dalam tubuh selama hamil. Dalam hal ini hormon estrogen dan HCG. Salah satu tanda emesis gravidarum mual disertai muntah namun tidak berlebihan atau tidak terlalu banyak gitu ya. Nah, kata kuncinya perhatikan data keluhan ibu. Lemas, mual, muntah, sering kencing. Sehari sebelum kunjungan ibu mual muntah 2 kali pada pagi dan malam hari ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Seorang perempuan umur 29 tahun, G2, P0, A1, hamil 34 minggu datang ke rumah sakit bersama suaminya dengan keluhan perdarahan pervagina berwarna merah segar, kram pada perut, datang sewaktu-waktu. 1 minggu yang lalu keluar fleks setelah koitus, namun sehari setelahnya berhenti. Ya Allah, maaf ya. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 80, suhunya 36. Hasil pemeriksaan TFU-nya 3 jari di bawah PX, punggung kiri teraba kepala bagian bawah perut. Ibu DJJ-nya 124 kali per menit, janin aktif bergerak. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Ayo. Silahkan kalian bisa tebak apa nih jawabannya? Placenta previa kah? Solusio placenta? Infartu kelas 1? Fase previa atau abortus? Jawabannya adalah placenta previa ya. Jadi kondisi ketika plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Placenta previa dapat mengakibatkan perdarahan hebat sebelum maupun setelah persalinan. Perhatikan data ibu di mana keluhan perdarahan pervagina berwarna merah segar, kram pada saat perut datang sewaktu-waktu. 1 minggu lalu ibu juga keluar fleks setelah koitus, namun sehari setelahnya berhenti. Nah, jadi itu adalah kata kuncinya ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir ya teman-teman ya. Nah, soal yang terakhir ini soalnya adalah ada perempuan usia 27 datang ke bidan bersama suaminya, mau memeriksakan kehamilan, mengeluh nih sakit kepala, sakit ulu hati, tensinya 140/100, nadi 70, suhu pernapasan 22, suhu 37,5. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TFU setinggi pusat. Berarti berapa tuh? 24 minggu ya.
Teraba bulat, keras, melenting pada bagian perut. Bulat, keras, melenting pada bagian perut ibu. Berarti apa dong? Kepala ya, di atas ya. Oh, di bagian bawah, sorry. Berarti kepala di bagian bawah. Kemudian keras seperti batuan pada bagian kiri, berarti punggung. DJJ-nya 120 kali per menit. Terdapat udem, bengkak nih pada tungkai ibu. Kira-kira apa nih pemeriksaan penunjangnya? Kata kuncinya apa nih? Dia ada udem, bengkak, kemudian tensi 140. Kira-kira apa nih teman-teman? Kita harus periksa apa? Ya, HB, USG, glukosa, gula darah, atau protein urin? Dan jawabannya adalah protein urin ya. Kata kuncinya langsung kita dapat nih. Ibunya ada udem dan tinggi nih tensinya. Khawatir nanti preeklamsi ya. Tanda preeklamsi adalah tekanan darah tinggi, udem, dan protein urin. Preeklamsi merupakan kondisi yang terkait dengan kehamilan terjadi 20 minggu setelah 20 minggu akibat penyempitan pembuluh darah, sehingga tekanan darah meningkat pada aliran yang mempengaruhi fungsi ginjal. Oke. Nah, soalnya hari ini di part 2 ini cukup 10 dulu. Nanti aku bakalan bahas lagi soal-soalnya ya teman-teman ya. Semoga membantu kalian yang mau ujian dan semoga dimudahkan ya, lulus semua ya yang mau ujian. Semangat ya. Terima kasih, jangan lupa follow Instagram Kak Ebi. Semoga yang sudah subscribe dan nonton video ini Allah mudahkan ujian UKOM-nya dan lulus dengan nilai yang terbaik. Amin. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya teman-teman.